soal permohonan para pemohon KPU minta untuk membatalkan pasangan calon nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Yang kedua, sebagian besar permohonan yang kemarin dibacakan itu berkaitan dengan tuduhan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Tapi kami jawab, tidak ada problem itu. Siapa sesungguhnya lembaga yang punya wewenang menyelesaikan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Nah, pada intinya pada dua permohonan itu, baik permohonan nomor 1 maupun permohonan nomor 2 yang diajukan oleh pasangan calon nomor 1 dan nomor 3, KPU sebagai termohon dalam petitum atau permohonannya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa SK KPU nomor 360 tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 dinyatakan benar. Pak Azim, Bapak kok diam saja? Karena sudah ada kuasa. Terima kasih ya majelis. Saya kira kami mengikuti apa yang ditentukan oleh majelis. Sehingga ketika bansos atas nama Jokowi diedarkan demi memenangkan anaknya dengan Prabowo, orang melihat, oh ya inilah yang kami cari, kan gitu. Ditambah iming-iming makan siang gratis dan sebagainya tadi. Ini menjadi satu penyebab. Karena itu kita harus mencerdaskan bangsa ini. Dan juga tidak boleh mereka itu miskin. Miskin dalam pengertiannya sebenarnya kekurangan tadi, tapi juga miskin mental. Karena di kalangan yang ke atas itu yang uangnya cukup, yang apa, mereka juga miskin. Diiming-imingi mungkin berapa miliar dan sebagainya, tergoda dan dia takut. Dan dia bisa terpeleset gara-gara itu. Nah, itu dua hal itulah yang saya ingin sampaikan, yang menjadi penyebab dari masalah kita yang tak pernah. Saya melihatnya, kalau saat ini kita kalah, ke depan cara-cara yang seperti ini akan sangat sulit kita atasi. Karena apa? Akan diikuti oleh rezim-rezim selanjutnya. Nah, itu yang jadi masalah kita. Dan rakyat miskin juga belum bisa kita cerdaskan. Mereka tetap dalam kemiskinan dengan harga yang naik dan sebagainya. Nah, itu penyebab utama. Nah, ini oleh karena itu ada dua hal. Biang keroknya harus kita hilangkan. Setelah itu kita ganti. Tentu saya tidak akan sebut dengan orang-orang yang memberikan janji yang lebih baik, yang bisa mewujudkan janji-janji tadi kepada masyarakat kita, yang sudah terbukti dia bisa menjalankan itu. Itu saja dari saya, Prof. Din. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Terus ini apa, Pak? Nih apa nih tandanya nih? Jadi Pak Jokowi ngapain bagi-bagi bansos di pinggir jalan? Padahal bagi-bagi bansos itu kan nggak boleh di pinggir jalan, dan itu udah ada nama-namanya, harus tempat khusus, dan dia nggak menyertakan Menteri Sosial. Terus bantuan beras Bulog, kenapa bisa ada gambar Prabowo Gibran, Pak? Nih, Airlangga bagi-bagi bansos jelang pemilu. Nih, yang di atas apa, Pak? Contohnya, Pak, ini apa nih? Contoh kayak gini nih. Dan kemarin katanya Pak SBY bilang buat menghentikan politik uang. Ini nyatanya dia ke GBK juga dibayar. Politik of uang. Ini duitnya dari mana, Pak? Ini bisa dipertanggungjawabkan loh. Seru nih, seru banget buat gue bahas nih ya. Bukan kata gue nih ya. Gue sering lihat di komal-komal sebelah tuh bilang, dari mana sih pernyataan kalau Gibran ini melanggar MK? Dari mana sih pernyataan kalau KPU ini sering melanggar MK? Dan pendukung-pendukung sebelah itu tidak memperdulikan dan berasumsi dia membenarkan tingkah laku Gibran. Dan di sisi lain, para pakar hukum, hakim, pengadilan sudah menyatakan bahwa MK itu melanggar kode etik. Dan baru-baru ini kita udah mendengar bahwa persidangan KPU dan Bawaslu, KPU dinyatakan melanggar kode etik. Itu satu. Dan dari kebanyakan pendukung-pendukungnya itu sering mengunggul-unggulkan program-program mereka yang tidak masuk akal. Contohnya hilirisasi digital. Banyak akademisi, banyak pakar-pakar teknologi informasi bahkan digital menyatakan apa itu hilirisasi digital. Selama berpuluh-puluh tahun mereka tidak pernah mengerti apa yang disebut hilirisasi digital.
yang ada digitalisasi. Itu yang kedua. Dan anehnya, banyak dari pendukung-pendukung mereka yang mengatakan bahwa Jokowi ini demokrasi, Jokowi ini adil. Bahkan Jokowi ini jauh dari narasi nepotisme atau dinasti. Dan di sisi lain, guru-guru besar Gontor, guru-guru besar UI, guru-guru besar UGM, bahkan para mahasiswa turun gunung untuk menyatakan dan melawan nepotisme dan dinasti ini, bahkan mengatakan krisisnya demokrasi di Indonesia. Dari hal ini kita bisa berasumsi mana yang beneran pinter dan mana orang yang sosok pinter. Jadi kalau orang yang sosok pinter itu bisa dikatakan tidak pintar. Kata Pak Prabowo, kalau orang yang tidak pintar itu bisa dikatakan dongo. Bung Hotman Paris, salam perubahan. Yang katanya Anda lawyer papan atas. Apa yang Anda katakan di video ya, itu mengenai bansos yang katanya cuma omong-omong aja. Bansos 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos, dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat: bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan, dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf aja, karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu: bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu: bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Nah, Bung Hotman Paris yang katanya glamor, kaya raya, dan keren ya, yang tak pernah terima bansos. Jadi dia tak pernah paham mana itu bansos dan mana itu sogokan. Anda cuma menang di ya jas mahal dan berlian di tangan. Belum tentu otak juga mahal. Lawyer papan atas, ya, seperti Anda juga punya keterbatasan. Bansos itu ya dikeluarkan atau diterbitkan demi saat keluarkan negara dalam keadaan bencana. Tapi ya itu baru sah. Kalau di saatnya Pilpres, bansos pakai merek paslon 02. Hanya nyogok berkedok bansos. Paham nggak Anda? Nih, lihat. Minyak goreng dengan geger. Netizen unggah video tumpukan minyak goreng bansos di gudang malah dikasih stempel paslon 02. Apa yang maksudnya? Terlihat dalam video banyak tumpukan minyak goreng dengan stempel paslon nomor 2. Mau kami pertegas lagi ya, Bung. Itu nyogok atas nama bansos. Jadi kalau bansos tak perlu ada merek paslon 2. Ya, nah Bung, ini saya kasih pemahaman agar Anda paham dan tidak cengeng nantinya. Yap, lagi-lagi pengacara tersohor dan termahal ini ditohok habis-habisan oleh para netizen, simpatisan dari Anies Baswedan, Otto maupun Hotman Paris. Saya kira memang bukan ranahnya di persoalan kasus politik, apalagi berbicara persoalan bansos. Ya, tanpa dijelaskan persoalan mengenai kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh 02 ini, kita sudah bisa menilai dari ekspresi dan tindakan yang dilakukan oleh KPU, yang dimana Hashim ini berusaha menolak bagaimana agar gugatan yang dilontarkan oleh 01 dan 03 itu bisa dibatalkan oleh MK. Saya kira ini sangat berbahaya, dan kita berharap dan berdoa bagaimana agar hak angket yang didorong oleh rakyat Indonesia dan dikuatkan oleh DPR RI bisa berjalan dengan baik, bisa mendapatkan hasil sesuai apa yang kita harapkan, dan yang paling penting adili pelaku kecurangan, keluarga dan juga keluarga Jokowi dan keluarganya yang terkait, agar bisa diberikan pelajaran yang berharga sesuai dengan apa yang dilakukan oleh rakyat. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih buat rakyat Indonesia yang sudah bergerak hari ini, mahasiswa yang sudah bergerak hari ini, guru-guru besar maupun tokoh-tokoh lainnya, bagaimana agar Indonesia terhindar dari kaum-kaum tangan besi seperti Jokowi. Semoga kalian sehat selalu dan jangan pernah mengundurkan semangat untuk perjuangan keadilan dan kejujuran, bagaimana agar Indonesia bisa lebih baik dari sebelumnya.
Dan juga sahabat-sahabat, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.